mundurnya ketua PKB di DPW Kalimantan Selatan ini tidak begitu berpengaruh. Jadi sebenarnya relawan yang paling banyak berperan di dalam mensosialisasikan calon-calon dari partai-partai untuk bisa maju bersama di Pak Anies. kontestasi. Relawan berjalan tidak dengan biaya sendiri, tidak diminta bantuan siapa-siapa, dia tidak berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh Jejak Rekam Media Online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita di tempat berbeda. Kalau kita masih di RME Cafe, hari ini kita berada di sekretariat tim pemenangan Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kalimantan Selatan. Ada hal yang menarik dalam 2-3 hari ini terkait dengan kabar atau statement salah satu ketua partai di tingkat wilayah yang merupakan partai pendukung pasangan Anies Muhaimin, yakni Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan, Bapak Syahrul Azhar, yang kemudian penjelasannya adalah memindahkan dukungan. Kemudian beliau mendukung pasangan 02. Nah, itu yang akan kita bahas, yang akan kita kritisi, apa pengaruhnya bagi tim Anies Kalimantan Selatan. Kira-kira seperti itu. Sudah hadir bersama kita ada Ketua DPW, Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies Kalimantan Selatan, Bapak Haji Martinus. Assalamualaikum, Pak Martinus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Di tengah kampanye yang semakin ramai, di tengah kesibukan Pak Martinus, terima kasih sudah berkenan menerima kami dari tim Ngopi Jejak Rekam untuk hadir di sini. Kemudian juga seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum, Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat baik hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ngopi di tempat yang berbeda. Iya, kita dengan ini Duta Perubahan gitu. Duta Perubahan. Anak buahnya Pak Martin. Jadi tim ya. Bang Subhan, kita pertama ke Pak Martinus dulu nih. Ini kan ada yang menarik Pak Martinus dalam 2-3 hari ini soal mundurnya Pak Syahrul Azhar yang kemudian menyatakan mengalihkan dukungan. Padahal beliau kan ketua PKB. PKB adalah partai pendukung, partai pengusung pasangan Anies Muhaimin. Ini menjadi menarik dan menjadi kemudian bahasan di mana-mana. Nah, pertama pertanyaan adalah apa pengaruhnya bagi pemenangan Anies di Kalimantan Selatan? Pemilih Pak? ya. Pemilih ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk relawan Anies itu atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu kita bulan Juni, kalau tidak salah itu Juni 2022 itu dideklarasikan. Nah, sejak itu kita sudah masuk ke lapangan, kita sudah mensosialisasikan Pak Anies Baswedan sebelum beliau masa jabatannya habis di DKI sebagai gubernur. Nah, itu sudah kita jalan, itu lagi hangat-hangatnya itu. Itu partai belum ada tuh? Belum, partai pengusung belum, satu pun belum ada. Jadi kita kita inikan ke 13 kabupaten kota ini. Jadi alhamdulillah ya hasilnya kita bisa lah merasakan sekarang bahwa sosok Pak Anies itu tidak banyak orang tahu lah maksudnya itu tidak ada yang tidak tahu. Kalau kita tanyakan pasti oh itu Pak Anies, di mana kenalnya dan Pak Anies? Oh, kita lihat di YouTube, kita lihat di ini sekalian ada relawan yang datang ke daerah kami ya, itu. Jadi itu. Nah, jadi kalau masalah pengaruh itu dengan adanya ketua PKB itu berubah haluan. Pribadi beliau mungkin ya, itu mendukung yang lain selain 01. Nah, ini kita hargai lah ya kan, kita hargai, tetapi untuk pengaruhnya tidak begitu berpengaruh. Karena suara pasangan Amin ini itu banyak dari relawan yang bergerak di lapangan. Nah, jadi kalau masalah partai mengikuti, karena
kita waktu sebelum ada partai kita sudah bergerak, sudah ada partai Nasdem yang mendukung, terus berikutnya waktu itu Demokrat, terus PKS, itu, terus berjalan Demokrat itu keluar dari koalisi itu, nah terus masuklah PKB di bulan Oktober kalau tidak salah ya. Jadi PKB ini kalau tidak salah sekitar 3 bulanan ya, 3 bulan 4 bulan yang bersama kita sebagian kita membantu PKB sebenarnya di lapangan ya kan ya. Karena ini ada partai baru yang mendukung gitu, bukan partai lama ya. Nah jadi itu, jadi kami yakin bahwa dengan mundurnya ketua PKB di DPW Kalimantan Selatan ini tidak begitu berpengaruh, tidak berpengaruh bagi pemilihnya nanti untuk Pak Anies. Karena kenapa? Dari PKB sendiri kan belum tentu dari DPD-nya belum tentu ikut ketuanya kan. Itu kan dia punya kegiatan sendiri, punya caleg-calegnya, gitu kan. Masa mau ini ya kan. Karena PKB bersama kita hampir 4 bulan ini sudah mesra, sudah mesra dengan kita, dengan pemilih. Jadi kami yakin bahwa ini tidak akan berpengaruh begitu signifikan. Pak Martinus, ini menarik. Artinya kalau kita bicara DPW Anies Kalimantan Selatan, deklarasi Juni 2022, artinya jauh sebelum bicara tentang pemilu presiden, jauh sebelum ada partai pengusung, itu sudah ada. Artinya kan barisan relawan yang memang sudah menyiapkan diri untuk mendukung seorang gubernur DKI Jakarta waktu itu ya Pak Martinus. Ya, jadi kita memang bergeraknya sebelum ada partai dan beliau masih gubernur. Kita dari DPP sudah mendeklarasikan di Kalsel untuk DPW-nya di Kalimantan Selatan, dan dalam waktu 1 bulan kita bisa mendeklarasikan seluruh kabupaten kota. Nah jadi ya seandainya itu relawan itu bisa mendukung, ya mungkin seandainya partai politik lebih mudah Cuma karena dalam ketentuan undang-undang untuk partai politik ada ini aturan, itu relawan. Nah, itu semuanya kan dari relawan sebenarnya, pemilihnya itu kan dari relawan. Partai tinggal membackup relawan. Oke, sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, menyambung sampaikan Pak Martinus dalam kapasitas sebagai Ketua Relawan DPW Anies Kalimantan Selatan, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kalimantan Selatan. Menyambung sampaikan tadi, artinya kata beliau kan tidak ada pengaruh sesungguhnya, karena relawan Anies ini ada jauh sebelumnya, bahkan sejak 2022 bulan Juni sudah ada. Mereka adalah mendeklarasikan karena alasan gagasan yang disampaikan Pak Anies, yang waktu itu bahkan masih menjadi gubernur kan, Bang Subhan. Jadi memang kan ada catatan penting sebenarnya Bang Rasi dalam perpolitikan di era yang saat ini ya, era menuju 2024 ini kan, bahwa sebenarnya Pak Anies ini kan punya kelebihan sebenarnya. Kelebihan mendasar dia itu kan, dia tuh sebenarnya membaurnya itu lebih banyak didukung oleh kawan-kawan relawan. Nah, sehingga partai belum melakukan kegiatan apa-apa, relawan-relawan udah bergerak. Bahkan kalau di DPW Anies sih namanya saja itu kan, Anies itu kan namanya itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya relawan yang berjuang ingin menjadikan Anies sebagai presiden di negeri ini. Nah, karena berdasarkan pengalaman pekerjaan di dalam relawan ini kan, perintisnya salah satunya yang dulu kerja di DKI. Nah, sehingga mereka sangat memahami bahwa peran relawan untuk memenangkan dalam konstelasi pilkada di DKI itu cukup besar. Ditambah dengan keberhasilan yang dilakukan Pak Anies terhadap DKI. Jadi inilah yang memicu relawan itu menjadi berkumpul, terbentuklah DPW yang namanya organisasi Anies ini tadi. Nah, kemudian perjalanannya, tugas dari relawan inilah yang sebenarnya membuka partai-partai itu agar semakin
tertarik dengan Pak Anies. Artinya mereka melihat bahwa dengan adanya relawan ini, maka elektabilitas Pak Anies itu layak untuk menjadi atau yang diusung oleh partai. Nah dari situlah kemudian begitu gerakan ini sudah masif, sebelum adanya resmi diusung itu kan, lalu yang paling pertama kali kan dari Nasdem, yang sangat dengan luar biasanya Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa Pak Anies adalah tokoh yang memang layak untuk memimpin Indonesia. Padahal waktu di DKI Nasdem tidak mengusung Pak Anies. Nah ini kan, jadi artinya fenomena perubahan yang disampaikan Pak Anies melalui pada saat dia memimpin di DKI itu menjadi daya tarik, ditambah dengan gerakan relawan yang sudah terstruktur, masif bahkan kan. Karena tadi kata Pak Martinus, kabupaten kota udah ada. Iya, di Kalsel kan dengan dikomandani Pak Martinus, itu kan Juli itu sudah terbentuk di seluruh Kalsel. Bahkan kalau di Indonesia termasuk paling cepat Pak ya, Kalsel ini. Jadi luar biasa sebenarnya perjuangan Pak Martinus yang menyebabkan relawan DPW Anies Kalsel ini bisa sampai merambah dengan cepat terbentuk di Kalimantan Selatan. Dan seandainya Bang Rasidi tadi kan yang tadi presiden itu bisa diusung relawan, saya pikir tanpa menunggu partai pun akan ini. Nah kalau kita kembali ke konteksnya yang terkait mundurnya ini, nah berpindah dukungan, kami kan kebetulan banyak diajak Pak Martinus kan keliling ke sana kemari dan kita ketemu masyarakat dan kita memahami bahwa sebenarnya karena saya ini orang independen kebetulan masih bukan orang partai atau bukan orang ini, jadi kita merasakan bahwa kalau analisis saya itu sebenarnya bahwa dengan adanya relawan, dengan adanya Pak Anies ini, Pak Anies sebenarnya membantu menaikkan elektabilitas partai di Kalsel ya, membantu menaikkan elektabilitas partai sebenarnya. Kenapa jadi saya bilang itu hasil kami ke daerah-daerah itu pertama kita mengenalkan Pak Anies ini paling mudah karena masyarakat itu rata-rata mengenal. Nah bahkan saya sudah melaporkan juga beberapa waktu di daerah pedalaman, di daerah kampung, di tengah pertanian, kebetulan waktu itu kami kesasar nih, menuju ke suatu tempat kesasar, banyak petani, berhentilah kita. Nah iseng kita nih kan, bertanyalah ke petani itu, kenal nggak dengan Pak Anies? Semuanya itu menyatakan 4-5 orang yang bertani itu menyatakan kenal. Nah saya tanya lagi, yang lain kan kemungkinan yang lain, mereka nggak kenal yang lain. Nah artinya dengan kepahaman masyarakat mengenal Pak Anies, kemudian dengan gerakan relawan yang terdahulu yang sudah bergerak, artinya sebenarnya ini lebih kuat sebenarnya daripada yang dilakukan oleh ya bukan kita mengecilkan arti di partai politik kan, artinya gerakannya sudah matang nih kan. Nah kan matang inilah kemudian partai politik masuk, termasuk di kali akhir itu kan PKB itu, PKB masuk. Jadi kalau pandangan saya sebenarnya diuntungkan sebenarnya partai itu dengan misalnya mengusung Pak Anies. Nanti kita akan bisa lihat sekarang partai pengusung ini kalau di Dewan itu berapa persen sih sebenarnya di Provinsi Kalsel kalau kita melihat kan tidak besar mereka kalau dibandingkan dengan partai pengusung jumlah suara ya dibandingkan partai pengusung yang dari capres yang lain. Tapi hasil kita ke lapangan yang terjadi Capres 01 ini Pak Amin ini lebih banyak didukung oleh masyarakat. Artinya perubahan dukungan seorang ketua DPW partai pendukung tadi tidak mengaruh. Kalau saya menyatakan itu memang hasil saya ke lapangan tidak berpengaruh banyak. Bahkan hampir tidak ada pengaruhnya. Karena begini, tambahan seperti Bang Rasidi. Kan awalnya kita tahu kan bahwa partai PKB ini sebenarnya tidak interest ke Pak Anies karena dia kan dulu sebelumnya di 02 sebelumnya dengan Pak Prabowo kan dan ini persiapan kan mereka tinggi kan pada saat itu kan untuk menuju ke sana, tapi dengan dinamisnya politik akhirnya berubahlah dukungan. Nah dengan dukungan berubah itu artinya persiapan mereka untuk misalnya mengandalkan perjuangan partainya ini kan tidak sehebat pada saat mereka di 01 dengan Pak Prabowo karena jangka waktunya panjang. Jangka waktu yang 4 bulan inilah sebenarnya keberadaan perannya partai PKB itu didorong oleh relawan. Jadi sebenarnya relawan yang paling banyak berperan di dalam mensosialisasikan calon-calon dari partai-partai untuk bisa maju bersama di Pak Anies kontestasi. Di konstelasi. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Martinus. Pak Martinus, jadi kerja-kerjanya relawan Anies Kalsel itu apa? Tadi kan ada kerja partai pengusung, ada kerja relawan. Sementara relawan ini jauh sebelum ada partai pengusung istilahnya belum lahir kan Bang Subhan. Ini kan relawan sudah lahir duluan. Nah, jadi kerja-kerja relawan di Kalsel itu apa Pak Martinus? Jadi pertama kita kan mengenalkan sosok Pak Anies. Sosok Pak Anies dengan kita sampai Pak Subhan sampai bisa bikin buku bikin komik gitu. Buku komek
untuk memperkenalkan seorang sosok Pak Anies. Nah, itu satu. Yang kedua, langkah kita sudah mulai kita naikkan lagi, kita akan mengajak masuk di relawan, dan mengajak untuk mengumpulkan untuk bisa yang simpatinya kepada Pak Anies, kita mulai kita petakan. Dan yang ketiga itu sudah to the point. Kita ini Pak Anies, Mas Anies sekarang sudah didukung oleh 3 partai dan sudah memenuhi ketentuan, dan sudah mendaftar, terus dapat nomor. Nah, kita take off sudah kan, take off sudah, bahwa kita sudah persiapan kita sudah selesai, tinggal take off untuk menghadapi tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, ya ini yang sebentar lagi mungkin 35 hari ya, 35 hari itu sudah kita. Nah, jadi sebenarnya sudah rapi, semuanya sudah rapi. Nah, tinggal kita sekali lagi kita siram lagi. Kami dalam pertengahan bulan akan keliling lagi, siram lagi. Nah, sudah kita habis itu tinggal salah satunya ya kita memohon doa, kita doa untuk kemenangan Pak Anies. Jadi ikhtiarnya sudah dilakukan, sudah sangat rapi. Jadi ada atau tidak ada bersama dengan partai itu urusan partai. Itu urusan partai. Ini urusan relawan tetap bergerak. Kita tidak berpengaruh karena memang relawan berjalan tidak dengan biaya sendiri, tidak diminta bantuan siapa-siapa, dia tidak berpengaruh. Jadi memang juga tidak secara pembiayaan tidak bergantung dengan partai. Tidak. Kita mandiri. Siapa yang mau bantu silakan. Namanya sukarela kan. Makanya pasangan 01 kita tidak terlalu gebiar gitu, hura-hura untuk spanduk, tidak. Tapi cukup kita pasang di daerah yang seharusnya yang itu bisa menambah suara. Ya kan, kalau di jalan sampai berapa puluh kan itu berapa biaya? Ya, berapa biayanya itu. Tapi memang kita dananya memang tidak ada. Tapi kita mengusahakan jangan kita berbiaya besar, ya kan. Nah, apalagi kalau kita sampai money politik itu tidak mungkin, ya kan. Nah, karena langkah baiknya kalau kita biayanya kecil, jadi itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat nantinya. Ya kan, tidak perlu berpikir wah ini habisnya sekian, itu tidak. Jadi kita mungkin ini sama dengan pemikiran tim di TKN, mungkin kayak gitu juga. Jadi kita tidak hura-hura dan tetap kita karena barang kita ini pasangan 01 ini memang layak dijual, Bang, payu dijual. Memang. Jadi tanpa ada marketing tidak akan susah. Kalau kita sisi marketing tidak sulit untuk menjualnya. Jadi tidak usah dibarengi sembako atau kasih minyak goreng apa, tidak perlu. Karena masyarakat sudah mengenal dan akan memilih. Jadi kalau di Kalsel itu ya buang-buang uang aja, kalau ada yang tidak mengaruh, karena sudah ada beberapa ini yang datang berkomitmen karena ulun ini katanya duit itu perlu hidup sehari-hari, ada orang kasih duit kami terima, tapi kami tetap memilih pasangan nomor 1. Nah, itu jadi itu sudah berkeyakinan kayak itu, sudah di hati tanpa kita arahkan, sudah memang itulah suara masyarakat di bawah. Yang di atas lebih nyaman lagi, orang sudah bisa baca semuanya. Menengah ke atas itu sudah orangnya sudah punya HP semuanya kan. Tapi orang Kalsel, kami percaya bahwa Kalsel itu masyarakatnya cerdas. Ya kan, walaupun tidak sekolah tapi cerdas. Itu. Jadi apalagi ini soal memilih di 14 Februari. Artinya tadi dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh relawan sendiri, tidak oleh partai politik, bergerak jauh sebelum ada partai politik lain. Maka kemudian itulah yang dilakukan, itu yang dikelola oleh Pak Martinus sebagai ketua DPW. Iya.
Nah, ya jadi gitu. Jadi harapan kami sebenarnya apa yang terjadi di Kalsel ini bisa terjadi di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, bahwa kita masyarakat mungkin sama dengan di Kalsel sudah cerdas-cerdas ya semuanya, bahwa kita ambil barangnya tapi kita tetap milih 01. Nah, itu masyarakat kayaknya begitu. Trennya kayak gitu. Trennya kayak gitu. Udah semua kasih kita terima. KTP diminta fotokopi, ya udah, ya kan? Ya kan? Tapi kan di bilik suara. Nah, dan itu tidak lepas dari kerja-kerja politik yang dilakukan relawan Anies. Iya. Yang tadi memperkenalkan, membangun elektabilitas. Tapi yang penting lagi ya, ya sekarang yang dirasakan masyarakat sebenarnya. Ya yang rasakan masyarakat tuh gimana sih kehidupannya? Ya kan kesulitannya banyak. Ya misalkan tadi kayak supir angkot itu perlu perbaikan pengaturan regulasinya ya, regulasi pengaturan macam kayak ada bis gratis itu memang terganggu. Nah ini selama ini yang tidak dipikirkan oleh mungkin dari pemerintah daerah, karena tidak semuanya tidak bisa disamakan kita tuh dengan Jakarta, ya kan? Jalur angkot itu sama di Ayani. Ngambilnya di Ayani, Jalan Ahmad Yani, terus jalan-jalan besar lah. Iya sama. Bis ada yang gratis, ya orang yang ke gratis, akhirnya pendapatannya berkurang. Ya paling masuknya sedikit, misalnya kayak masuk ke perumahan ya kan, tapi itu sudah ini. Nah itu, terus kayak tukang beca, yang dikeluhkannya itu hanya ojek melanggar sedikit di jalan itu, sementara parkir, sementara buang air kecil itu joknya diambil, ya kan. Nah, padahal kan mungkin itu yang perlu diperbaiki. Nah, itu usulan-usulan masyarakat itulah nanti yang kami sampaikan ke timnya Pak Anies. Jadi relawan ini menjadi tempat curhatnya juga. Sama petani yang kemarin pupuk. Terus petani itu masalah pupuk. Nah, pupuk itu sulit gitu loh. Sulit. Petani punya 1 hektar. Harusnya 1 hektar itu bisa pakai 12 kilo pupuk. Ini tidak mampu membeli, hanya bisa 6 kilo karena yang subsidi tidak ada kan. 6 kilo, nah akhirnya tidak maksimal hasilnya. Panennya itu kada maksimal karena harus 12 kilo cuma 6 kilo. Nah itulah yang mungkin yang perlu diperbaiki oleh pemerintah ke depan. Masalah tidak usah berpikir masalah yang lain dulu lah. Kita perbaiki Kalsel dulu. Solar truk itu solar tidak pernah selesai. Makin naik makin harga turun ya kan, makin sulit solar. Nah ini supir truk itu mengeluh. Kadang sampai 24 jam 2 hari antri. Karena kenapa? Supir ini punya truk sendiri, ya kan? Jadi mencari yang murah supaya angkutan ini bisa lebih murah, bisa lebih dapat, ya kan? Banyak itu loh angkutannya, jadi bisa murah. Nah jadi banyak itu yang perlu di Kalsel itu yang perlu diperbaiki. Kita tidak menyoroti masalah jalan. Itu mungkin sudah tahu lah pemerintah ya kan. Cuma yang di masyarakat itu. Jadi itu harapan masyarakat yang ditangkap Pak. Iya, harapan masyarakat. Nah, jadi ada kepentingan yang mendasar yang harus kita perbaiki dulu. Kebutuhan pokok malah. Kebutuhan pokok itu yang kita perbaiki dulu. Nah, belum lagi masalah yang lahan pertanian diambil perumahan, belum kita ganti, belum ada. Nah, ini akhirnya nanti kita krisis pangan. Nah, itu harusnya adalah dari jadi ini perumahan di sini berarti harus kita ganti ke mana? Kalau nggak bisa kita bisa meningkatkan. Nah, jadi banyak itu yang itulah kalau mau membantu pemerintah sana. Masalah rumah sakit, sekolah, nah itu yang perlu, yang mendasar. Nah baru kita mikirkan
Yang lebih besar. Oh, lebih besar. Nah, misalkan di Kaltim apa, ya kan? IKN lah. IKN, nah itu. Jadi terlalu, jadi bukan berarti kita tidak memikirkan IKN, tapi Iya. masih banyak hal-hal di kita yang Iya. kemudian menjadi keluhan Iya. masyarakat. Terakhir saya ke Bang Subhan, Bang, artinya lagi-lagi yang disampaikan Pak Martinus, relawan bergerak sendiri, partai bergerak sendiri. Apa yang dilakukan relawan sesungguhnya jauh sebelum ada partai politik. Tadi, jadi sekali lagi tidak ada pengaruhnya soal orang partai politik di Kalsel ketuanya berpindah dukungan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruhnya. Jadi menurut kami kalau kita ke lapangan kan, karena kan bagi tugas Pak Martinus kan kemana-mana, anak kita kebetulan kalau kesempatan kan terjun ke lapangan, ke masyarakat, sosialisasi, dan memang kalau sementara ini, tapi kita dalam minggu depan Pak Martinus akan menyampaikan hasil, Pak Martinus kan Anies ini kan membentuk namanya Duta Perubahan. Nah saya ini bajunya Duta Perubahan, Duta Perubahan. Jadi itu ada dari kalangan milenial, ada dari kalangan tukang beca, ada taksi, ada petani, jadi pedagang keliling. Jadi sudah di Kalsel sudah dibentuk gitu. Nah jadi kita akan mendapatkan gambaran minggu depan itu akan ada hasil dari kita masuk gitu. Tapi secara sekilas hasil koordinasi kita ini mungkin ke Pak Martinus tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya mungkin di 50-60% itu di kota Banjarmasin itu sudah mereka Anies, ke Anies sudah lah. Tapi masih sekitar 2%, 20%-an yang masih ragu. Ini kemana segala macam. Nah, Orang yang belum menentukan nah 30% ini mereka cenderung ke satu, kedua dan ketiga. Nah artinya ini kan luar biasa sebenarnya kan. Dari gambar ini kita kan tidak mempengaruhi, mereka datang menanyakan seperti itu kan. Jadi kita masih menggarap yang 20% ini. Nah dan yang 30% tuh sebagian juga karena belum tidak tahu bahwa programnya si Pak Anies seperti apa, programnya ini tuh belum hanya karena mungkin mereka terpengaruh misalnya ada beberapa calon yang sudah beberapa kali menjadi calon presiden. Mungkin yang ketiga lah. Jadi pernah jadi yang keempat ini kan pernah jadi cawapres, kemudian 2 kali bertarung jadi capres, yang ini jadi capres lagi kan, jadi masuk keempat. Nah mereka kenal memang dengan yang bersangkutan ini. Tapi ada beberapa yang kita tanya, begitu terjadi perubahan dalam hal cawapresnya, ini berubah mereka. Kalau gini Pak, saya merasa kurang enjoy dengan yang ini. Nah jadi inilah yang kita garap lagi. Nah artinya yang disampaikan Pak Martinus tadi yang 50% ini kita rawat, kemudian yang 20% ini kita coba ambil alih bersama yang 30% yang masih belum bukan menentukan pilihan tapi ragu. Jadi mereka ini masih bisa berubah karena mereka belum banyak tahu mengenai apa sih yang mau dilakukan oleh yang nomor 01 ini. Memang Bang Rasidi, jujur kita akui, kita ini kan punya kelemahan. Kelemahan kita ini sumber daya finansial. Nah seandainya kami relawan, ya minim kan relawan kan. Ini kan Pak Martinus yang banyak berjuang kan untuk mencari dan mengeluarkan dukungan lah. Nah jadi seandainya ini banyak, maka kita akan bisa lebih daripada itu. Karena kita untuk APK misalnya kayak baleho mungkin dan lain sebagainya itu kita memang terpaksa seadanya. Nah jadi itulah yang bisa sementara kita lakukan. Seperti komik kita kan mencetaknya terbatas, tidak mungkin kita banyak kan. Nah jadi alat sosial itulah yang kita kurang, tapi kita tidak mematikan semangat kita karena kita masih punya dengan lisan segala macam mengajak ke perubahan. Nah mungkin yang berhasil yang paling kita sebenarnya khawatir itu ketidaknetralan dan kecurangan Pak Rasidi. Ini kita yang paling khawatir karena ini sebenarnya bukan misalnya bermain di masyarakat lagi, tapi yang membuat keputusan yang menentukan pemenangnya. Jadi kan yang misalnya nanti lembaga-lembaga yang terkait, ini yang kita paling khawatirkan. Makanya kita berharap sebenarnya kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada pemerintah tanda kutip daerah, bisalah tolong netral dan tolong jadikan ini sebagai pemilu yang berkualitas. Jadi jadikan suara rakyat itu yang menjadi kuasa tertinggi di Republik ini. Jadi tolong itu kita minta tolong lah. Jangan sekali-kali lakukan itu. Karena awal itu bagaimana pemilu 2024 bisa berjalan dengan adil, bisa berjalan tadi. Dan kalau mereka melakukan itu Bang Rasidi, mereka akan mengemban dosa yang luar biasa. Itu yang kita sampaikan kepada
pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Oke, baik, terima kasih Bang Suban. Artinya itu bagaimana kerja-kerja yang dilakukan tim relawan DPW Anies Kalimantan Selatan di bawah komando Pak Haji Martinus yang bergerak. Jadi relawan bergerak sendiri, partai bergerak sendiri. Jadi tadi bicara tentang kondisi Kalimantan Selatan, sesungguhnya tidak ada pengaruh ketika tadi ketua partai, salah satu ketua partai mengalihkan dukungan. Terima kasih Bang Suban, terima kasih Pak Haji Martinus sudah berkenan menyediakan waktu di posko. Apalagi malam ini kan persiapan. Ya, ini debat karena kesibukan masih menerima kita dari ngopinya jejak rekam untuk hadir di sini. Baik, demikian untuk sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, bicara tentang bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya terkait dengan mundurnya atau beralihnya dukungan salah satu ketua partai politik di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.